nomor 94. Idza ra'a ahadukum, nalikane mimpi atau ningali lah gak apa. Ahadukum sapa salah siji sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi. Yakrohuha kang gedeng sapa wong ha ing mimpi. Faliya besuk maka becik meludah ngidu sapa wong an yasarihi saking kiwane. Saking kiwane wong salasan kelawan kaping 3. Wal yasta'id lan becik nyuwun perlindungan sapa wong billahi kelawan Allah minas syaitoni saking setan salasan kelawan kaping 3. Wal yatahawwal lan becik pindah sapa wong anjan bihi saking lambunge wong alladzi kana kang ana sapa wong alaihi ing atase alladzi rawahu ngratake hadis sapa muslimun sapa muslim an Jabir saking Jabir. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita itu mimpi dan mimpi itu ternyata tidak kita sukai. Nah, kemudian kita terbangun, maka hendaklah kita itu meludah ke sisi kiri kita. Nah, ada beberapa riwayat pakai kata-kata faliyabsuk. Faliyabsuk itu artinya meludah. Ada yang pakai kata-kata faliyaftul. Ya, kalau yaftul itu juga meludah, cuma ludahnya tidak banyak. Nah, kalau yabsuk itu ludahnya banyak. Yaftul itu ludahnya tidak banyak. Dan itu sama-sama ke sisi kiri kita. Nah, kenapa begitu? Karena ikut sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwasanya kita ketika mimpi buruk, mimpi yang tidak kita sukai, kemudian kita meludah ke sisi kiri kita itu, setan kan hadir di sebelah kita. Nah, maka kita secara tidak langsung itu meludahi setan. Nah, meludahi setan sebanyak 3 kali. Kalau misalkan yang sebelah kiri kita itu tanah, ya ludah yang banyak tidak apa-apa. Pakai kata-kata faliyabsuk ini. Tapi kalau sebelah kita itu tidak tidak tanah, ya misalkan keramik atau apa, ya tidak usah faliyabsuk, faliyaftul, maka hendaklah mudah tapi sedikit saja. Nah, kemudian kita berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita minta perlindungan dari setan sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang berikutnya kita pindah. Kalau misalkan kita tidurnya itu di sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan. Atau kalau di sebelah kanan, pindah di sebelah kiri. Ini sunnahnya semacam itu. Karena dulu sudah pernah tak ceritakan, mimpi itu ada 3 macam, ya toh. Mimpi yang disebabkan karena nafsu, mimpi yang kedua ini karena setan, dan mimpi yang ketiga karena ilham dari Allah SWT. Mimpi yang karena ilham dari Allah SWT itu biasanya rata-rata terjadi pada sepertiga malam yang terakhir. Itu rata-rata terjadi pada itu. Kemudian kalau mimpi karena nafsu, itu biasanya kita punya keinginan tidak terpenuhi. Nah, misalkan Mas Ruslan ini, mimpi dia itu pengen ketemu sama Fulanah. Fulanah itu wanita. Udah lama tidak ketemu. Saking kangennya sampai terbang mimpi. Itu mimpi karena nafsu. Atau Pak Nur ini mungkin dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi pingin sekali pergi haji ke Mekah. Karena tidak keturutan sampai terbang mimpi. Itu mimpi karena nafsu. Kemudian ada mimpi yang ketiga, mimpi karena setan. Biasanya kalau kita tidur tidak bersuci dalam keadaan junub, atau mungkin kita tidur dalam keadaan pikirannya kurang sehat, stres atau gimana. Nah, kadang-kadang mimpi kita itu dipengaruhi sama setan. Nah, kalau kita bangun karena melihat mimpi yang tidak kita sukai, mimpi buruk, ya ini caranya. Nah, caranya meludah ke sisi kiri 3 kali, ta'awud 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian berpindahlah dari satu sisi ke sisi yang lain. Ini hadisnya sahih, tidak usah dipertanyakan ya. Hadis Muslim. Hadis nomor 95. Idza ra'a. Karena mimpi itu sebetulnya salah satu bukti adanya alam malakut. Alam yang tidak kita ketahui. Alam gaib lah.
kalau ikut Imam Ghazali, ini sebetulnya hati itu seperti kaca. Sedangkan peristiwa yang terjadi mulai dari awal terjadinya bumi, alam semesta sampai hari kiamat itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka Lauhil Mahfuz itu sendiri seperti kaca. Jadi kadang-kadang ketika kaca bertemu dengan kaca, kadang bisa menunjukkan isi dari Lauhil Mahfuz. Tapi karena hati kita itu terhalang dengan maksiat, terhalang dengan banyak dosa, terhalang dengan makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, maka hati kita tertutup. Maka kita tidak mendapatkan gampangnya bocoran dari Lauhil Mahfuz tadi. Tapi ikut Imam Ghazali kadang-kadang ada suatu kejadian di mana hijab dari hati itu terbuka. Islam dibuka sama Allah SWT, terangkat sedikit sehingga kadang-kadang bisa mendapatkan bocoran karena tadi saya katakan Lauhil Mahfuz itu ibaratnya kaca, sedangkan hati kita pun kaca, sehingga ketika hijab atau penghalang di antara kaca itu terbuka, maka kadang-kadang hati bisa mendapatkan sedikit bocoran dari Lauhil Mahfuz. Itu namanya mukasyafah. Mukasyafah. Jadi jangan heran kalau para wali-wali yang hatinya sudah bersih dari maksiat, dari dosa, dari makanan haram, syubhat, itu kadang-kadang bisa mendapatkan bocoran. Dari Lauhil Mahfuz bisa tahu hal-hal yang belum terjadi. Ini karena apa? Karena hatinya mendapatkan bocoran dari Lauhil Mahfuz tadi. Anda boleh percaya atau boleh tidak. Ini ikut Imam Ghazali semacam itu. Imam Ghazali kan yang mengalami sendiri. Jadi alam malakut ini salah satunya adalah dunia mimpi. Kadang-kadang orang itu mimpi betul-betul terjadi. Atau kadang-kadang mimpi itu menunjukkan peristiwa yang akan datang. Karena itu dalam agama Islam kita dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah. Sholat untuk misalkan punya hajat sesuatu, kita ingin tanya kepada Allah ini baik atau tidak, istikharah. Insya Allah nanti kadang-kadang dapat bocoran dari sana. Hati nomor 95 ya. Kalau kita bicara dunia mimpi itu wah banyak sekali Mas. Banyak sekali. Ada kitabnya tersendiri. Kitabnya tersendiri. Dulu sudah pernah tak ceritakan, saya punya kitab tafsir mimpi, kebetulan ada di sebelah saya ini, namanya Takdirul Anam, di Takbirin Manam. Ini dulu belinya tidak sengaja, tidak sengaja nemu ya tak beli. Ternyata banyak manfaatnya. Sekarang banyak kadang saudara-saudara yang istikharah mimpi tanya sama saya. Tapi saya tidak buka praktek takbir mimpi ya, nggak buka saya. Karena untuk menafsirkan mimpi sebetulnya ada kriterianya. Salah satunya harus paham betul Al-Quran hadis. Kemudian bahasa Arabnya juga pinter. Maka saya ini belum memenuhi kualifikasi sebagai penafsir mimpi profesional. Ya kalau cuma awal-awal pemula ya bisa, gitulah ya. Cuma ya tidak bisa pas semacam ilmu yang lain. Jadi ini ada cerita ini. Cerita ada seorang ulama namanya Ar-Rabi. Ar-Rabi itu suatu saat didatangkan tamu. Tamunya bilang pada dia, "Wahai Ar-Rabi, saya itu kemarin mimpi kedatangan seorang laki-laki cerita sama saya. Kalau Robi, Anda itu katanya penduduk neraka." Robi kaget. Ketika diceritakan semacam itu, dia langsung meludah ke sebelah kiri 3 kali, ta'awudz sebanyak 3 kali. Akhirnya kemudian orangnya itu pulang, mimpi lagi. Ketika mimpi, datang lagi ke Imam Robi. Dia mengatakan, "Wah, tadi malam saya mimpi lagi, ketemu orang laki-laki yang memberitahu bahwasanya Anda itu penduduk neraka. Dan saya lihat orangnya itu wajahnya penuh dengan ludah. Katanya diludahi sama seseorang." Nah, itu ternyata ludahnya Ar-Rabi masuk dalam mimpinya orang tadi. Itu para ulama itu kadang-kadang hebat luar biasa. Gitu. Kita teruskan. Hadis nomor 95 ini masih berkaitan dengan mimpi. Idza ra'a. Jadi bahasa Arab ar-ru'ya itu dari kata-kata ro'a. Ro'a yara ru'yatan wa mar'an. Cuma bedanya apa? Kalau ru'yah pakai tak marbutoh itu biasanya untuk sesuatu yang kita lihat ketika kita masih
bangun, tidak tidur, maka ru'yah. Tapi ketika kita pakai ru'yah tidak ada taknya, nah itu khusus untuk mimpi. Nah, karena itu ketika ada isbat ru'yatul hilal, melihat hilal, jadi melihat hilal betul-betul melihat dalam keadaan kondisi bangun, tidak mimpi. Nah, tapi kalau ar-ru'yah itu mimpi.